Ya, resmi sudah Timnas Indonesia memasuki lembaran baru dengan masuknya pelatih baru Patrick Kluivert. Bagaimana kemudian sang pelatih akan menyusun, meramu taktik strategi yang baik untuk membawa Timnas Garuda menjawab begitu banyak target yang cukup tinggi di beberapa waktu ke depan. Itu akan menjadi pembahasan kita malam hari ini pemirsa bersama dengan para narasumber yang luar biasa yang akan mengupasnya dengan lebih menarik lagi. Ada Mas Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas Indonesia. Mas Dede apa kabar? Sehat Mas? Baik, Mbak Kinanda. Sehat ya? Sehat. Dan juga sudah bergabung sama kita Bung Erwin Fitriasa, pengamat sepak bola. Bung Erwin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Bang Dede, Dan kita sehat, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. masih menunggu juga bergabungnya Pak Sumarji, manajer dari Timnas Indonesia untuk bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Dede, tapi begini, posisi Timnas Indonesia ini bisa dikatakan sudah siap tempur nih. Nah, dengan masuknya pelatih baru, Patrick Kluivert, ini akan seperti apa kondisinya? Penyesuaiannya akan butuh waktu yang cukup panjang kah? Sedangkan target di depan kurang dari 2 bulan lah harus menghadapi Australia 20 Maret nanti. Oke, Maken, kita sebenarnya cukup dikagetkan dengan keputusan Pak Erick Thohir mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ya. Nah, ada hal yang mesti diperhatikan adalah kenapa Sintayong itu diganti oleh Kluivert. Alasannya adalah masalah strategi dan komunikasi. Oke. Nah, itu yang faktor utama. Dan terakhir adalah katanya menurut Pak Erick adalah penilaian saat melawan Indonesia melawan Cina. Kita kalah lawan Cina seperti itu. Nah, dengan pergantian pelatih ini, saya selaku pelaku pemain sepak bola itu sangat mempengaruhi sekali, Mbak Ken. Karena apa? Dengan waktu jangka yang kurang dari 2 bulan, itu pelatih pun juga harus menyesuaikan, harus mengetahui mentalnya pemain, skillnya pemain, dan apa saja yang dibutuhkan oleh pemain-pemain tersebut. Itu yang untuk pelatihnya. Dan untuk pemainnya sendiri, dengan pelatih yang baru, itu juga harus menyesuaikan skema apa, strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih baru itu. Ya. Jadi sangat riskan di dalam keputusan mengganti Sintayong ini. Di waktu kurang dari 2 Di bulan waktu ini. kurang 2 bulan ini. Dengan Karena target apa? yang cukup banyak dan cukup tinggi loh Mas Dede. Targetnya harapan semua rakyat Indonesia adalah inginnya Indonesia masuk ke Piala Dunia seperti itu. Dengan waktu 2 bulan, kurang 2 bulan ini, saya rasa sangat-sangat berat. Tapi juga kita juga ya berdoa, mudah-mudahan juga tetap bisa gol, bisa masuk ke Piala Dunia seperti itu. Oke, Bung Erwin melihatnya seperti apa? Cukup beratkah ketika keputusan ini diambil dan target-targetnya nampaknya cukup tinggi? Bisa tercapaikah target dari PSSI itu dengan masuknya Patrick Kluivert? Ya, ini keputusan yang sangat berisiko ya, risikonya tinggi sekali. Risikonya besar sekali, kenapa? Karena waktunya untuk ke pertandingan lawan Australia, kita main pertama setelah ditangani oleh Patrick Kluivert ini lawan Australia nanti bulan Maret, mungkin sekitar 2,5 bulan. Tapi pemain-pemainnya baru bisa berkumpul nanti ketika paling lama H-4, paling lama H-5 sebelum pertandingan. Itu akan baru bisa berkumpul semuanya ya dengan pelatih baru, dengan asisten pelatih yang baru juga. Kan ada 3, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, sama Anton Pastur. Ya. Patrick Kluivert head coach-nya, 2 orang ini asistennya. Mereka akan berkumpul sama pemain menjelang pertandingan lawan Australia tanggal 20 Maret ya. Di Australia ya. Biasanya pemain-pemain yang abroad yang dari Eropa akan langsung ke Australia, nggak akan ke Indonesia dulu. Ngapain gitu, buang-buang waktu karena waktunya sangat sempit. Kenapa kok waktunya sangat sempit? Ya itu jadwal FIFA Matchday-nya di situ. Karena nggak mungkin pemain-pemain itu dipanggil, ayo latihan gitu sebelum FIFA Matchday. Mereka kan sedang berkompetisi juga sama klubnya. Jadi ritualnya seperti itu yang akan dihadapi oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih sama asistennya, sama pemain seperti yang dibilang sama Bang Dede itu harus saling beradaptasi dan adaptasinya harus super cepat. Ya bisa dibayangkan 3 orang pelatih baru dengan asistennya, pemain-pemainnya tersebar di berbagai negara, kumpul hanya maksimal ya 4 hari itu udah bagus. Ya. 4 hari kumpul full itu udah bagus sebelum pertandingan lawan Australia. Jadi optimismenya untuk menjawab begitu banyak target yang cukup tinggi juga masuk di Piala Dunia gimana nih Bung Erwin melihatnya? Cukup beratkah, challenging-nya luar biasa dengan waktu yang begitu sempit? Challenging-nya pasti luar biasa. Ya. Adaptasi itu kan bukan cuma bahasa ya, bukan cuma bahasa, ada budaya juga, ada taktik, strategi, kebiasaan satu persatu pemain ketika sendiri gimana, ketika kumpul jadi satu gimana, itu teknis dan non teknis ya.
sangat berat, tapi kita tetap harus optimis dong, ya kan? Tetap harus optimis. Sudah diputuskan ya, kalau kita memang masyarakat sepak bola Indonesia cinta sama timnas, oke, ini sebuah dinamika yang ada yang nggak puas, ada yang puas, ada yang mendukung. Tapi sekarang sudah diputuskan, pelatihnya sudah ada, targetnya atau lawannya sudah menunggu, berat gitu ya. Australia kan bukan Timor Leste. Kalau lawan Timor Leste, lawan Brunei gitu, optimis menang ya. Tapi Australia kan lawan yang berat. Kita harus optimis meskipun memang tantangannya berat. Tinggal bagaimana nanti pelatih baru dan pemain ini harus dapat dukungan dari semua elemen gitu. Dari PSSI, dari pemerintah mungkin, dari supporter, dari media. Itu harus bersatu padu untuk memberikan dukungan gitu. Terlepas dari kita sebenarnya pengen lolos Piala Dunia sekarang nggak sih gitu ya? Kan nggak kebayang sebelumnya itu, nggak kebayang bahwa Indonesia sudah ada di seperti ini gitu ya. Detik ini. Diantarkan oleh Coach Sintayong, itu harus kita akuin. Ya nggak kebayang, tapi kalau udah sampai sini, kita ada di posisi 3, selisih poin hanya 1 dengan Australia di posisi 2. Sekarang, Jepang, oke lah kita nggak usah ngomongin Jepang, karena mereka udah sangat dominan. Sangat besar, mereka dapat tiket langsung lolos 1. Tinggal yang langsung lolos nih posisi 2. Kita selisihnya sama Australia itu bedanya cuma 1. Sebenarnya cukup besar untuk cukup bisa besar, lolos. tapi lawannya kan berat-berat juga. Ada Australia di sana, nanti pulang ke Indonesia 5 hari kemudian lawan Bahrain, lalu lawan China dan lawan Jepang. Kita masih punya 4. Terbuka, tapi dengan kondisi seperti sekarang berat. Tapi optimis tetap harus dong. Tapi kiprah Kluivert seperti apa Bung Erwin melihatnya? Cukupkah untuk bisa menjawab challenge-challenge tersebut dan memelihara optimisme itu? Cukup apa enggak kan akan kelihatan di pertandingan paling tidak lawan Australia kayak apa sih. Tapi ya semuanya pasti khawatir. Bang Dede bilang khawatir ya, riskan gitu. Semua pasti khawatir kalau kalau memang tahu gitu ya bagaimana menyiapkan tim nggak mudah gitu ya, adaptasi nggak mudah. Khawatir. Kenapa? Karena Patrick Kluivert yang akan dilihat pertama kemarin-kemarin kan CV-nya. Ya kan? Betul. Bagaimana rekam jejak sebagai pelatih. Sebagai pemain dia punya catatan bagus, yang betul gemilang lah ya. Iya, di Ajax juara Liga Champions, di Barcelona dia juara La Liga gitu ya. Di Belanda juga bagus gitu. Tapi kan kita nggak nyari mantan pemain yang hebat. Kita nyari pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia melebihi pencapaian dari pelatih yang lama. Kalau pencapaiannya sama aja, ngapain ganti pelatih, kan sebetulnya gitu logikanya. Jadi khawatir iya, ragu-ragu iya, karena CV-nya. Tapi kan nggak adil kalau kita langsung menghakimi, wah ini nggak bisa nih, gitu. Apalagi menghujat, ya kan? Orang belum kerja udah dihujat, kan nggak fair. Kan seperti itu. Pembuktian tentu yang kita tunggu Pembuktian, ya, Bu Erwin. justru di situ kesempatan membuktikan. Pertama bagi tim pelatih, yang kedua bagi yang milih. Yang milih kan PSSI, ya kan? Pengambil keputusan Pak Ketum, ini. Exco, ya. Itu pembuktiannya di situ. Bagaimana ya harus didukung gitu. Mas Dedi, kita juga penasaran nih, kalau dari sudut pandang pemain sendiri ketika pelatihnya ini kemudian berganti yang baru, bagaimana sih kondisi psikis dari para pemain sehingga kemudian bisa bonding, bisa menyesuaikan diri dan membangun chemistry dengan pelatih yang baru? Tapi ditahan ya Mas Dedi, dijawabnya nanti sharing pengalamannya. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda.